Sobat Umi, gas LPG saat ini bisa dibilang menjadi sumber energi utama untuk kebutuhan rumah tangga. Contohnya saja seperti memasak. LPG atau yang lebih dikenal dengan liquid petroleum gas ini merupakan jenis bahan bakar yang berasal dari gas minyak bumi yang dicairkan. Nah, itu berarti LPG masuk dalam deretan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat bisa saja habis. Nah, mungkin Sobat Umi sudah nggak asing ya dengan gas LPG ini beserta kompor gas LPG-nya. Lalu bagaimana nih dengan kompor gastrik, yaitu kompor yang menggunakan bahan bakar bioetanol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kira-kira sama nggak ya dengan kompor gas LPG? Sobat Bumi, setiap hari kita makan, itu berarti kita tidak terlepas dengan aktivitas memasak beserta bahan bakarnya. Bicara tentang bahan bakar, LPG kini menjadi yang paling populer. Bagi masyarakat kota, LPG atau Liquefied Petroleum Gas menjadi bahan bakar andalan. Hal ini selaras dengan program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar minyak pada tahun 2007 lalu melalui program konversi minyak tanah ke LPG. Program ini pun tergolong sukses. Buktinya, menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2012, jumlah keluarga di Indonesia yang menggunakan LPG untuk kebutuhan rumah tangga mencapai 79%. LPG memang terkenal lebih murah, hemat, dan ramah lingkungan bila dibandingkan bahan bakar minyak. Namun tetap saja, LPG masuk dalam golongan energi fosil yang suatu saat akan habis. Untuk itu, pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan juga perlu dimaksimalkan. Melihat pentingnya pengembangan, potensi, dan peluang energi alternatif di Indonesia, Wahono Handoko mencoba berkreasi membuat sebuah kompor bioetanol yang diberi nama Gastrik. Kompor ini dirancang untuk mendukung pengoptimalan energi alternatif bahan bakar nabati atau bioetanol yang kini banyak ditemukan. Gastrik sendiri adalah singkatan dari gas dan listrik, yaitu kompor berbahan bakar bioetanol dengan menggabungkan perubahan dari fasa cair menjadi gas dengan memanfaatkan energi listrik untuk meningkatkan performa dan efisiensi dari kompor itu, dan sekaligus untuk mempermudah dalam pengoperasiannya. Itulah yang disebut dengan gastrik. Kalau dimulai dari awal sih sebenarnya kita dulu sama-sama awalnya mahasiswa ya, jadi rasa idealisnya kita tinggi, dan itu waktu itu kita diawali dari bahan bakar air ya, Blue Energy. Di situ kita coba kembangkan mengenai bahan bakar air, tapi karena bahan bakar air ini dituntut suatu peralatan yang mungkin juga mahal. Oleh karena itu kita kembangkan ke yang lebih mudah lah menurut kita saat itu ya, dengan menggunakan bahan bakar yang dari bioetanol ini, hasil fermentasi dari beberapa tanaman. Awalnya juga saat itu kita prihatin ya dengan beberapa permasalahan saat itu. Yang pertama mengenai misalnya program pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke gas, di mana kita bertiga berpikir bahwa sebenarnya konversi minyak tanah ke gas ini hanya mempunyai dampak yang kecil, karena untuk menggantikan bahan bakar fosil ini dengan menggunakan bahan bakar fosil juga. Ini pemikiran kita saat itu. Kenapa nggak ada bahan bakar terbarukan yang bisa untuk menggantikan itu? Itu baru tepat. Nah, dari situlah yang melatar belakangi kita. Di samping juga tercetus ide dari kami bertiga untuk membuat suatu kompor yang kita namakan kompor gastrik ini. Kalau untuk masalah kenapa sih bahan bakarnya bioetanol, padahal bahan bakar yang lain banyak gitu ya. Saya berpikir bahwa bahan bakarnya yang sangat ramah. Dan satu hal di sini, ramah lingkungan ya. Intinya ramah itu dalam arti ramah lingkungan. Dan di sini yang saya berpikir bahwa Indonesia ini negara agraris gitu loh. Dalam hal ini bioetanol ini bisa diperoleh dari tanaman-tanaman yang variannya begitu banyak di Indonesia.
bisa dari singkong, dari sorghum, terus dari anggaplah kalau kita ambil dari nira, bisa nira nipah, dan mungkin masih banyak lain. Kita tinggal melihat bagaimana potensi di suatu daerah tertentu yang memang ada bahan baku untuk pembuatan bahan bakar ini. Ini adalah bahan bakar bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar dari kompor gastrik, baik itu ekogastrik maupun biogastrik yang kita kembangkan. Jadi bioetanol sendiri adalah bahan bakar alternatif. Kenapa dikatakan bio? Karena untuk memperoleh bahan bakar ini banyak digunakan varian-varian tanaman yang banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kenapa bioetanol yang harus kita kembangkan? Jadi pada prinsipnya adalah bioetanol ini merupakan energi terbarukan yang mana untuk keberlanjutannya ini tidak pernah akan habis jika kita bandingkan dengan energi fosil yang lama-kelamaan akan habis yang ada di dalam perut bumi. Sobat Bumi, kompor gastrik terdiri dari 3 tipe. Urutan dari yang sederhana yaitu ekogastrik, biogastrik, dan kokogastrik. Ekogastrik adalah kompor satu tungku yang paling sederhana, murah, dan terjangkau. Untuk membuat ekogastrik sebenarnya tidaklah rumit. Bahannya mudah diperoleh dan beberapa komponen dapat menggunakan barang bekas. Contohnya saja untuk rangka kompor. Kita bisa memanfaatkan kompor yang sudah tidak terpakai atau yang sudah menjadi barang rongsok. Pertama, kita bersihkan rangka kompor bekas dengan air untuk menghilangkan kotoran yang menempel, kemudian jemur sampai kering. Setelah kering, poles rangka kompor dengan mengecatnya sesuai warna yang diinginkan. Biarkan cat mengering dengan cara diangin-anginkan. Setelah cat kering, pasang komponen pemanas atau burner. Tambahkan tembaga pada burner untuk menyalurkan bioetanol dari penampungan bahan bakar menuju burner. Kemudian, pasang lampu sensor. Lampu sensor berfungsi sebagai indikator burner sudah panas. Selanjutnya, pasang knop kompor sebagai pengatur besar kecil aliran bahan bakar. Selain rangka kompor dan komponen burner, kompor ekogastrik juga dilengkapi dengan komponen penampung bahan bakar. Penampung bahan bakar ini terbuat dari besi yang tengahnya dibentuk menyerupai silinder sebagai tempat botol bioetanol. Dari penampung bahan bakar inilah, bioetanol akan dialirkan menuju burner dan siap digunakan sebagai bahan bakar pada kompor gastrik. Dalam satu hari, Pak Wohono beserta kedua pekerjanya dapat memproduksi 10 buah kompor ekogastrik yang siap digunakan ke masyarakat. Nah Sobat Bumi, kalau lihat secara sekilas nih, kompor bioetanol gastrik ini dengan kompor gas LPG yang sudah populer hampir mirip bukan? Nah ini merupakan strategi dari Pak Wohono nih, agar masyarakat bisa lebih mudah dalam menggunakannya. Selain dari kompor gastrik bioetanol ini ramah lingkungan, karena energi yang dipakai ini bisa diperbarui, juga aman digunakan. Kenapa? Karena ternyata kompor gastrik bioetanol ini itu memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan kompor gas LPG, sehingga tidak mudah meledak. Ini adalah salah satu pengembangan dari teknologi gastrik itu sendiri. Ini merupakan kompor satu tungku yang kita namakan ekogastrik. Pengertian dari gastrik di sini karena dalam pengembangan ini kita memanfaatkan energi listrik yang ada pada samping casing kompor. Dengan penggunaan baterai seperti ini, kompor ini memanfaatkan energi listrik
dengan baterai 9 volt. Untuk pengoperasiannya, kompor ini menggunakan bahan bakar bioetanol yang dikemas dalam tabung atau botol plastik seperti ini, yang mana ini bisa didapat dengan harga 7.500 yang sudah dikemas seperti ini, dan botol ini tersegel. Fitur yang ada di kompor EcoGasTrik ini jika kita bandingkan dengan kompor LPG pada umumnya, perbedaan yang paling mencolok di sini tentu saja adalah penggunaan energi listrik di sini, yaitu penggunaan baterai. Di samping itu, pada kompor LPG tidak ada fitur seperti ini. Ini ada indikator, lampu indikator untuk mempermudah pengoperasian, dan pada sisi pengapian di sini ada burner atau semawar yang jelas beda jika kita bandingkan dengan kompor LPG pada umumnya. Perbedaan di sini bahwa tentu saja dari bahan bakar ya. Yang pertama, karena ini menggunakan bahan bakar cair, di sini desain dari burner atau lebih umum yang kita katakan semawar di sini, kita menggunakan desain sedemikian, yang mana kita memanfaatkan dari perbedaan panas jenis dari bioetanol itu sendiri. Bioetanol dengan kadar 80%, di mana dari bioetanol 80% itu dia akan ada di atas. Di lubang-lubang ini merupakan pengapiannya, sedangkan air dari 20% itu sendiri akan selalu menetes di bagian bawah. Jadi itulah prinsip dari burner yang ada di kompor EcoGasTrik, BioGasTrik maupun CocoGasTrik. Pertama-tama untuk pengoperasiannya tentu saja botol dari bahan bakar EcoGasTrik ini kita buka, dan di sini ada segel tersegel, yang mana nanti sama persis dengan galon isi ulang, yang hanya kita tinggal balikan begini dan kita masukkan seperti ini, kita tancapkan seperti ini, tekan saklar ke arah depan. Setelah itu kita buka knop kompor seperti ini cara pengoperasiannya. Biarkan cairan tadi memanaskan burner yang ada di kompor EcoGasTrik. Kemudian sampai indikator lampu ini menyala sebagai tanda bahwa kompor gastrik siap digunakan. Setelah itu kita buka kembali knop kompor ini, dan di sini kita bisa membesar kecilkan api sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Untuk inovasi yang kedua adalah kompor BioGasTrik, di mana kompor ini adalah kompor bioetanol 2 tungku, seperti layaknya kompor-kompor LPG pada umumnya. Itu ada tabung bahan bakar yang kita buat dari bahan paralon, di mana dari satu tabung ini berisi 2 liter bioetanol yang kita komparasikan sama dengan tabung 3 kilo LPG. Cara penggunaan dari BioGasTrik ini sederhana, yaitu tabung bahan bakar kita pasangkan seperti ini ke dalam sebuah konektor, dan ini tinggal kita tekan saja. Kompor ini bekerja dengan menggunakan energi listrik. Ini bisa menggunakan baterai yang ada di samping kanan ini, maupun bisa menggunakan listrik PLN yang ada di belakang dari casing kompor BioGasTrik. Jika menggunakan baterai, ini diarahkan ke belakang. Setelah itu kita menyalakan knop dari salah satu yang ada di kompor BioGasTrik seperti ini.
Kita tunggu beberapa saat kemudian agar bahan bakar yang ada dalam tabung ini mengalir ke dalam burner yang ada di kompor. Hal ini bisa ditunjukkan oleh tetesan yang ada di samping kanan kompor ini. Jika bagian bawah burner ini sudah ada cairan yang mengalir, baru kompor ini bisa kita nyalakan, di mana pematik ini akan menyambar bahan bakar bioetanol. Kita alirin dulu. Terus kenapa itu ikut? Nah, ini awal seperti ini. Jadi, oke, ini kompor udah menyala. Kan dengan adanya lampu indikator ini menandakan bahwa semawar ini sudah dalam keadaan siap untuk digunakan. Berkat inovasi kompor bioetanol gastrik, Pawohono banyak mendapatkan penghargaan. Beberapa di antaranya adalah penghargaan sebagai salah satu inovasi paling prospektif tahun 2009, penghargaan anugerah Ristek Teknologi Inovatif tahun 2010, penghargaan sebagai pemenang Anugerah Inovasi Jawa Barat tahun 2012, dan beliau juga mendapatkan pembinaan dari Yayasan Inovasi Indonesia atau Innotek. Sobat Umi, sebenarnya sudah banyak energi-energi alternatif ramah lingkungan yang sudah ditemukan di Indonesia. Contohnya saja nih, ada biogas dari kotoran ternak dan sampah organik, lalu ada biomasa seperti briket dari jerami dan tongkol jagung, dan ada biofuel yang terdiri dari biodiesel dan bioetanol seperti ini. Nah, namun nih Sobat Umi, sudah banyak energi-energi alternatif ini, tapi belum banyak masyarakat yang mengaplikasikannya. Nah, pertanyaan Nadia nih, kira-kira bagaimana ya strategi dari Pawohono untuk mempopulerkan kompor bioetanol gastrik ini agar bisa lebih dimanfaatkan oleh banyak masyarakat? Kembali saksikan obrolannya yang seru satu ini. Begini ya Mbak ya, kalau untuk strategi dalam pemasaran kompor gastrik ini perlu diketahui kompor gastrik ini ada 3, yaitu eco gastrik, ada lagi biogastrik, yang kompor 2 tungku, yang ada lagi yang kompor yang namanya koko gastrik. Ini kita peruntukkan untuk UKM ya. Tapi khusus untuk eco gastrik ini kita punya strategi tersendiri Mbak, karena eco gastrik dari namanya sendiri ini adalah ekonomis ya, jadi gastrik yang murah, kita nggak harus masyarakat tuh beli, tapi setidaknya kita pinjamkan, yang nantinya kita demonstrasikan di situ dan kita bagikan pada mereka, dalam arti kita pinjamkan di sini, nanti biar mereka sendiri yang merasakan kalau memang gastrik ini berkenan di hati mereka dan mereka mudah untuk mengoperasikannya dan bagi mereka pun aman dan mungkin juga mengenai efisiensinya, mereka bisa membeli. Itu selama 10 hari itu. Mengenai ketersediaan bahan bakar, kita sebenarnya punya strategi khusus ya Mbak ya, di mana kita nggak bisa kita produksi tanpa kita melihat kemampuan kita dalam bahan bakar. Itu juga salah satu strategi supaya agar kompor gastrik ini jangan sampai kompornya banyak tapi bahan bakar tidak ada. Nah, dalam produksi ini kita juga melihat kemampuan kita bahan bakar. Insya Allah kalau hanya beberapa area tertentu, memang kita ada target ya Mbak ya. Dalam 1 tahun ini kita punya target 14.000 liter bahan bakar yang bisa kita supply untuk keperluan masyarakat, dan itu di setiap area. Katanya ini aman gitu. Ya ternyata saya udah disosialisasikan di ibu di tetangga. Itu ternyata saya coba gitu. Oh iya aman gitu. Ya selama saya seminggu menggunakan ini, jadi sehari 2 kali saya pagi dan sore
masak nasi, masak air sama rebus-rebus mie begitu. Keunggulannya ya ini aja aman begitulah ya. Jadi nggak takut kayak kompor gas gitu ya. Kalau ini kan kemarin saya pernah ini ngegebur begitu ya, terus ada ke bawah. Nah, terus saya siram ya, langsung mati. Nah, itu. Ya alhamdulillah lah kebantu, bisa tidak ada gas, kita bisa beli tabung ini ya. Terus udah gitu harganya juga ibu teh terjangkau kan. Kalau ibu nggak punya uang kan, dengan uang 7.500 ibu udah bisa beli kayak gini. Kalau dilihat dari manfaat dari sisi lingkungan ya Mbak ya, karena satu hal kompor ini berbahan bakar terbarukan, jadi bahan bakar yang bersih, di mana salah satunya bisa mengurangi emisi karbon. Kalau kita dari lingkungannya, satu dari bahan baku untuk menjadikan bahan bakar ini banyak sekali potensi yang bisa digali di sini dari varian-varian tanaman itu sendiri. Jelas mempunyai, jadi kita bisa menjadikan tanaman itu punya nilai lebih untuk bisa dijadikan bahan bakar ini. Selanjutnya kalau kita lihat dari manufaktur kompornya juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang masyarakat sekitar. Di samping itu juga untuk pemerintah pusat juga kita bisa sedikitlah berperan untuk mengurangi pemakaian dari energi fosil, di mana subsidi akan gas itu juga bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lain. Jadi kalau ditanya manfaatnya mungkin banyak sekali. Harapan kita sih sebenarnya kita ingin satu, kita punya tujuan ya dalam hidup itu, intinya apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat banyak. Dengan adanya teknologi dari Gasrik dengan memanfaatkan bahan bakar terbarukan dengan berbagai macam varian, harapan kita bahwa satu, bahan bakar ini masyarakat sudah tidak kesulitan lagi mengenai bahan bakar dan kita bisa menuju kemandirian energi. Itu seperti itu yang harapan saya, Mbak. Sobat Bumi, upaya kompor Gasrik patut kita apresiasi ya. Kenapa? Karena kompor Gasrik ini merupakan upaya untuk pengenalan dan penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, yaitu bioetanol. Nah, walaupun nih Sobat Bumi penggunaannya ini masih belum massal, tapi geliat kompor listriknya semoga makin meluas ya di masyarakat. Dengan begitu akan makin banyak nih masyarakat yang bisa menggunakan kompor Gasrik sehingga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar energi fosil yaitu minyak bumi dan gas. Buat Sobat Bumi semua nih yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, jangan lama-lama, langsung saja follow di @bumiku1.tv. Dan saksikan terus episode-episode lain yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!